Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat bahwasannya kita dapat berkumpul di Zoom meeting kita kali ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kristiano Syarif Betap ya, sebagai moderator dalam fokus di grup discussion kita kali ini, bertema membangun toleransi antar umat beragama, dengan 8 peserta, dengan 4 pertanyaan. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apa arti toleransi menurut persepsi mahasiswa? Silakan kepada responden pertama, Ekel. Waktu dan layar saya persilakan. Shalom, perkenalkan nama saya Ekel Teguh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari moderator. Apa arti toleransi? Toleransi adalah suatu kemampuan dalam menghargai setiap perbedaan ras, suku, warna, kulit, agama, dan lainnya. Dalam pandangan mahasiswa, toleransi sangat diperlukan karena dalam pertemanan, perkumpulan, dan organisasi terdapat keberagaman yang mungkin sebagian tidak ada dalam kebudayaan dan kepercayaan yang kita punya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Ekel. Selanjutnya, mari kita dengarkan pendapat dari responden kelima, Yakin. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yakin Oniel. Saya akan menjawab apa arti toleransi menurut persepsi mahasiswa. Menurut saya sebagai mahasiswa, toleransi adalah suatu sikap menghormati serta menghargai antar kelompok maupun antar individu di dalam masyarakat atau di lingkungan lainnya untuk menciptakan perdamaian, menyatukan perbedaan, dan mencegah perpecahan antara keberagaman. Terima kasih atas jawabannya, Yakin. Langsung saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pola hubungan sosial antar umat beragama di lingkungan mahasiswa. Selanjutnya, kepada responden keempat, Ravena, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari pola hubungan antar umat beragama di dalam lingkungan mahasiswa. Pola yang dianut adalah pola cooperation, di mana mahasiswa membuat organisasi untuk kerjasama dan toleransi antara umat beragama. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Langsung saja mari kita dengarkan pendapat dari responden ke-7, Oktani. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Oktani Ikin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua mengenai pola hubungan sosial. Menurut pemahaman saya, pola hubungan sosial antar umat beragama di lingkungan mahasiswa ialah bersifat asosiatif yang mencakup adanya toleransi. Dengan adanya toleransi tersebut, mahasiswa yang berbeda agama sekalipun dapat menciptakan kehidupan yang damai tanpa adanya perseteruan, dan hal ini dapat dijadikan patokan untuk mempersatukan mahasiswa dalam menciptakan kerukunan tanpa adanya perselisihan yang terjadi di antara umat beragama. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Langsung saja kita ke pertanyaan ketiga, yaitu apa penyebab dan akibat minimnya toleransi dalam umat beragama. Silakan kepada responden kedua, Lendi. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leli Stefani Marbun. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut pemahaman saya, penyebabnya karena adanya sikap diskriminatif terhadap sesama dan perasaan paling benar dalam diri seseorang. Akibatnya, banyak kasus yang mengarah sampai ke ranah pembunuhan karena sikap fanatisme seseorang terhadap agama. Dan banyak sekali penyerangan tempat-tempat ibadah seperti pengeboman tempat ibadah dan penyerangan terhadap para pemuka agama. Terima kasih. Atas jawabannya, Lenli. Selanjutnya kita kepada responden ke-8, Martahan. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Martan Sepayung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu penyebab dan akibat minimnya toleransi umat beragama. Yang pertama itu penyebabnya, akibatnya hubungan antar sesama tidak harmonis, lalu yang kedua terjadi perpecahan antar sesama, lalu penyebabnya itu yang pertama ada rendahnya rasa persatuan antar sesama, lalu yang kedua kurangnya rasa toleransi antar sesama. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan keempat, yaitu mengapa perlu dibangun rasa toleransi di antara umat beragama. Silakan kepada responden ke-6, Daniati. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih izin menanggapi pertanyaan dari moderator. Seperti yang kita ketahui, keberagaman dari sudut agama di Indonesia sendiri sudah cukup banyak. Secara otomatis ini menciptakan perbedaan norma dan etika, serta cara pandang orang-orang terhadap fenomena sosial, juga cara memperlakukan orang dan lingkungannya. Tak menutup kemungkinan dan kebenaran bahwa di antara umat beragama akan banyak timbul perbedaan yang menyebabkan pergesekan pendapat serta metode-metodenya.
Itu sebabnya toleransi perlu agar terciptanya lingkungan sosial yang damai walaupun dihimpit oleh perbedaan yang muncul. Toleransi ini pun bisa dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengapa seseorang memiliki cara pandang berbeda dari kita dan kelompok kita sendiri. Sekian. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mari kita dengar pendapat dari responden ketiga, yaitu Emanuela. Waktu dan air saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menambahkan bahwa untuk menambah wawasan mengenai agama lain pun kita memerlukan rasa damai. Karena jika tidak ada rasa damai, pandangan kita terhadap agama lain pun menjadi menganggap bahwa ajaran agama lain itu tidak benar. Padahal semua agama itu baik adanya. Dan melalui itu juga, kita juga mulai belajar untuk lebih rendah hati dan tidak menganggap bahwa agama yang kita yakini itu agama yang lebih bagus dibanding agama yang lain. Melainkan kita jadi menerima adanya perbedaan karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk berendah hati dan menghargai segala perbedaan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selesai sudah pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan simpulkan pada akhir dari fokus grup diskusi kita kali ini, yaitu toleransi ialah suatu sikap yang saling menghormati serta menghargai antar kelompok maupun antar individu di dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan lainnya. Dengan pola hubungan sosial di kalangan mahasiswa yang sekarang ini sudah cukup baik, dengan pola asosiatif, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dari segi cara pandang mahasiswa yang sedang masih berbeda-beda dan saling menghargai perbedaan yang ada. Dengan adanya toleransi tersebut, mahasiswa yang berbeda agama sekalipun dapat menciptakan kehidupan yang damai tanpa adanya perseteruan dan dapat dijadikan patokan untuk mempersatukan mahasiswa dalam hal kesatuan dan menciptakan kerukunan tanpa adanya perselisihan yang terjadi antar umat beragama. Adapun penyebab minimnya toleransi karena adanya sikap diskriminatif terhadap sesama dan perasaan paling benar di dalam diri seseorang. Dengan kurangnya banyak kasus yang terjadi, yaitu dari ranah pembunuhan hingga sikap fanatisme seseorang terhadap agama. Banyak sekali penyerangan-penyerangan juga yang terjadi di tempat-tempat ibadah seperti pengeboman ibadah dan penyerangan terhadap para pemuka agama. Dan juga perlu dibangunnya toleransi yang pasti akan tercipta suasana damai dimanapun itu untuk bersosialisasi dengan siapapun, terutama dengan yang berbeda agama, karena di Indonesia kita ini, negara kita memiliki berbagai agama dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu, hingga Hindu, yang memiliki tata cara ibadah yang tersendiri. Baik, karena kita sudah selesai pada acara fokus grup diskusi kita kali ini, terima kasih kepada seluruh responden dan partisipan yang telah hadir dan diwawancari pada kegiatan fokus grup diskusi kita kali ini. Shalom, selamat sore.